6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Friends, perkenalkan nama saya Nanda Rizky Nuraini, NPM 2003021037. Di sini saya akan presentasi pengantar manajemen. Materinya yakni pendelegasian wewenang. Dosen pengampu pengantar manajemen yakni Miss Silvi Nuryasari. Saya kuliah di Institut Islam Negeri Metro di Lampung. Saya mengambil jurusan perbankan syariah dan saya sekarang semester 2. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen biar tambah tahu tentang salah-salah. Nah, pertama yakni pendahuluan. Pendelegasian merupakan elemen yang esensial pada fase pengarahan dalam proses manajemen, karena sebagian besar tugas yang diselesaikan oleh manajer atau tingkat bawah, menengah, dan atas bukan hasil usaha mereka sendiri, tetapi juga hasil usaha pegawai. Bagi manajer, pendelegasian bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan. Ada banyak tugas yang seringkali harus diselesaikan oleh suatu orang. Dalam situasi ini, pendelegasian sering terkait dengan produktivitas. Ada banyak alasan yang tepat untuk melakukan pendelegasian. Kadangkala, manajer harus mendelegasikan tugas rutin sehingga mereka dapat menangani masalah yang lebih kompleks atau yang membutuhkan keahlian dengan tingkat yang lebih tinggi. Manajer dapat mendelegasikan tugas jika seseorang telah dipersiapkan dengan baik, dapat digunakan dengan baik, atau memiliki keahlian yang tinggi, lebih cakap tentang cara menyelesaikan masalah. Pendelegasian juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pemberi kesempatan kepada pegawai. Pegawai yang tidak delegasikan tanggung jawabnya ya sesuai dapat menjadi bosan, tidak produktif, dan tidak efektif. Slide yang kedua yakni pengertian dari pendelegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya untuk melakukan tugas sebagai seorang manajer. Arti pendelegasian. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan kegiatan dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Menurut Manulak pada tahun 1988, pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan. Menurut Suja pada tahun 1990. Kita masuk ke slide selanjutnya tentang pendelegasian wewenang. Kita mulai masuk ke materi yang lebih inti. Pendelegasi wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi sebab pemimpinan tak akan sanggup melakukan segala sesuatu dan setiap keputusan. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi pembinaan. Sebagai manajer, perawat, dan bidan menerima prinsip-prinsip delegasi
agar menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pendelegasian wewenang adalah proses di mana manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya. Slide yang terakhir yakni pendelegasian menurut para ahli adalah menurut Rapci Darvis, pendelegasian wewenang hanyalah tahap dari suatu proses ketika menyerahkan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Menurut Melayu SP Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakan atas nama delegator. Yang terakhir yakni menurut Harold Cons and Shirley O'Donnell, pendelegasian wewenang merupakan pokok yang dapat diambil oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah sifat wewenang si pemilik wewenang atau pemimpin. Tidak selamanya menyelesaikan sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Oke. Halo, selamat pagi. Bisa dengan Septian? Bisa minta tolong dipanggilkan karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Dari Pak Dedi. Baik, terima kasih. Halo, Mas Septian. Mas Septian saat ini sedang sibuk kan? Oke. Ya, berarti pekerjaan saat ini sudah masuk semuanya ke laboratorium ESA ya? Oke, berarti aman ya? Oke, bisa ke ruangan saya sebentar karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan terkait dengan pekerjaan selama di bulan kemarin. Baik, saya tunggu di ruangan ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dedi. Silakan masuk. Bapak panggil saya? Ya, silakan duduk. Sengaja saya panggil ke sini karena hari ini saya ada tugas yang mendesak terkait dengan pekerjaan on-site lab yang di Bangka untuk kegiatan Timah On. Dan di waktu yang sama juga saya ada pekerjaan untuk pekerjaan yaitu laporan logbook yang harus disampaikan terkait dengan penggantian transportnya. Bisa nggak mengerjakan untuk laporan penggantian transport itu hari ini? Baik Pak Dedi, akan saya kerjakan sesuai dengan instruksi Pak Dedi. Apakah kamu sudah mengetahui cara perhitungan atau dasar perhitungannya terkait dengan transport ini? Sudah Pak Dedi. Dasar penggantiannya berdasarkan terhadap memo direksi dan memo kepala SBU Mineral selaku EFT leader. Betul sekali. Memang untuk dasar perhitungan dan penggantiannya adalah acuannya adalah dari memo direksi serta dari memo dari KSBU sebagai ketua PRT leader dalam hal penanganan COVID. Bisa kamu buatkan perekapan nanti untuk laporan penggantian transportnya berdasarkan nanti dari logbook, laporan pekerjaan serta surat tugas yang mereka lampirkan setiap melaksanakan pekerjaan. Baik Pak Dedi, akan saya kerjakan. Apakah ada hal-hal lain yang ingin kamu tanyakan terkait dengan tugas tersebut? Tidak ada Pak Dedi, sudah cukup jelas. Baik, kalau misalkan sudah cukup jelas, kamu tinggal buatkan nanti laporannya secara rekapan, kemudian nanti dilakukan print, kemudian nanti saya tunggu sebelum jam 16.00 untuk kita bahas bersama-sama kembali di ruangan sini. Baik Pak Dedi, akan saya kerjakan. Baik, Saya pamit dulu Pak Dedi. ya, Permisi.
silakan duduk Mas Septian. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore Pak. Berikut saya bawakan laporan untuk penggantian transportnya yang sudah saya buatkan rekapannya. Baik. Dasar acuannya adalah berdasarkan dari memo ini, dan saya akan periksa sesuai dengan laporan yang sudah dibuatkannya. Oke, untuk laporannya semuanya sudah sesuai. Saya akan melakukan untuk penandatanganan. Nanti tinggal dilakukan untuk pelaporan kembali secara email. Saya untuk nanti kami sampaikan kembali ke kantor pusat. Siap Pak Dedi. Terima kasih atas laporannya. Saya tunggu soft copy-nya. Akan saya emailkan kepada email Pak Dedi untuk soft copy-nya. Baik. Terima kasih Mas Baik, Pak Dedi. Ya. Proses terakhir yaitu pengiriman pelaporan hasil pekerjaan dari pendelegasian kepada bawahan yang dikirimkan melalui email ke kantor pusat. Demikian tahapan pendelegasian kepada bawahan yang sudah dilakukan, dikerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.